لا تقبلوا أي خطاب لبس ثوب إسلام، لبس ثوب ليبرالية، لبس ثوب ديمقراطية، لبس ثوب شرقي غربي، وهو يحرك في الناس فتنة من شأنها أن تهدم وجود الدولة. Jangan kalian mudah termakan, terprovokasi oleh orang-orang yang mungkin berpakaian putih-putih, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ilmu, kemudian menghasilkan daripada meluluh lantakkan daripada negeri ini. Walaupun ada yang mengatasnamakan demokrati, ataupun mengatasnamakan liberal, ataupun mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan apapun, tetapi memprovokasi masa hingga negeri ini menjadi luluh lantak dan hancur dan terpecah. Sampai tanggal 1 Juni Presiden tidak minta maaf, Menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana Presiden yang memanas-manasi terhadap yayasan-yayasan negeri negara, institusi-institusi pemerintahan. فهو مجرم Itu adalah pelaku kriminal. ولو لبس عمامة Meskipun orang tadi pakai imamah, ولو قال لكم دين meskipun mengatasnamakan itu agama, ولو قال لكم نصرة الإسلام meskipun dia mengatakan kepada kalian menolong Islam, membela Islam, إما هو مغفل يضحك عليه أو كذاب. itu mungkin dia orang bodoh yang diketawain atau dia itu penipu. أيا كان هذا الإنسان، Siapapun manusia ini. لأن التحريض على مؤسسات الدولة معناه هدم الدولة. Karena ketika ada orang yang memanas-manasi tentang mengusik institusi pemerintah, institusi negara, maka maknanya dia akan menghancurkan negara yang berdaulat itu. وهدم الدولة معناه إضاعة الكليات الخمس. Dan maksudnya menghancurkan negara berarti dia akan menghancurkan pondasi utama 5 yang ada di dalam agama. الدين Yang pertama agama, والنفس menjaga jiwa, يعني الحياة، kehidupan maksudnya, والعقل dan kemudian akal, والعرض dan harga diri, والمال. dan harta. وانظروا إلى الدول التي سقطت ماذا حصل في الخمسة هذه. Dan lihat, coba perhatikan negara-negara yang sudah jatuh. Coba perhatikan dari 5 pondasi yang penting di dalam agama ini. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Presiden udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran. Betul? Betul? Ini menteri agama saudara, kurang ajar saudara, ngaku dari partai Islam, perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden saudara. Ya silakan kau lindungi presiden, tapi presiden tetap salah. Dia sebagai tuan rumah itu di istana presiden, mestinya dia bisa cegah. Nggak boleh Al-Quran dihina oleh negara, kurang ajar. Begitu saya tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap mati untuk Allah? Takbir! Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! ولا راء كمن سمع. Dan sungguh saya melihat sendiri, dan yang melihat itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar mendengar saja. في بلادنا كم دولة؟ دولة، دولتين، 3، 4 سويت بالأرض. Di negeri kami, di wilayah kami Timur Tengah ada berapa negara? 2 negara, 3 negara, 4 negara yang sama menjadi luluh lantak dengan tanah. لماذا؟ Kenapa? من أجل ماذا؟ Untuk apa? في سبيل ماذا؟ Di jalan siapa? حد يقول للناس لأجل جهاد في سبيل الله نقيم بخلافة إسلام. Ada di antara mereka yang mengklaim ini adalah jihad di jalannya Allah untuk mendirikan khilafah yang islami, hasilnya meluluh lantakkan negeri. واحد ثاني جاء وضحك عليهم وقال لهم من أجل ديمقراطية وحقوق إنسان. Yang satu lagi mengklaim ini adalah demi demokrasi dan menjaga hak kemanusiaan وحريات. dan demi kemerdekaan. وصدقت الناس. Dan manusia menelan bulat-bulat kebohongan itu. ودخلوا في هذه المعمعة وهذه الفتنة. Dan mereka masuk
terhanyut di dalam kekacauan dan ombak dan fitnah ini. فتحولت بلداننا إلى أرض لحرب الدول الكبرى بالوكالة على أرضنا وبدمائنا نحن. Sehingga jadilah negeri kami di sana, negeri-negeri muslimin di sana luluh lantak dengan tanah, sehingga menjadi negara ketiga yang mana kami dipermainkan oleh negara-negara yang membuat negeri kami makin luluh lantak. تسأل هذا الذي يفجر نفسه في سوق فيه ناس أبرياء وناس مستضعفين لأجل يقتل مسؤول ولا يقتل جندي ولا كذا، تسأله هؤلاء فجر ناس أبرياء كيف؟ قال لا، هؤلاء يحشرون على نياتهم كما في الحديث، أنا عجلت بهم إلى الجنة وأصبح رب قد يحكم لناس يدخلهم الجنة. Kalau kamu bertanya kepada mereka yang memiliki misi untuk meledakkan dirinya, melakukan bom bunuh diri di tengah-tengah pasarnya kaum muslimin, dia masuk ke situ meledakkan diri di situ, dia bilang tujuan saya adalah untuk ada tokoh tertentu yang menurut saya dia pantas dibunuh, tetapi membunuh muslimin yang lain. Dibilang adapun mereka korban sampingan tersebut, ya mereka adalah dibangkitkan hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Kalau mereka baik bakal masuk surga, saya hanya mempercepat perjalanan mereka ke surga. Bagaikan Tuhan dia memposisikan dirinya. تسأله منين جئت الأسلحة هذه، منين جئت بها؟ Tanya, dari mana kamu dapat persenjataan ini? والمجاهدون غنموها بس ما غنمتم كل هذا. Maka ditanya, apakah para penjihad mereka mencapainya, mengambil daripada persenjataan ini mereka dapat dari jihad mereka? لا اشتريناها. Mereka bilang kami beli. منين اشتريتموها؟ Dari mana kalian membelinya? الدول التي تصنع هذه الأسلحة لا تعطي الأسلحة إلا بقياس. Sebab negara-negara yang memberikan persenjataan ini, mereka tidak memberikan persenjataan melainkan dengan sebuah imbalan. وأنت أين ذهب عقلك وأنت تدفع من مالك ما تحطم به نفسك وبلادك وشعبك؟ Dan kemana gerangan akalmu ketika engkau membeli persenjataan tersebut untuk menghancurkan negerimu sendiri, membunuhi bangsamu sendiri dan orang-orang yang berada di sekelilingmu? Kemana akal tersebut? وين هي الخلافة التي يعدون بها وأنها باقية وتتمدد وتمكنت وحصلت؟ أين هي؟ Mana klaim khilafah, kekhilafahan yang diklaim itu akan abadi, akan tetap ada? Semuanya itu adalah sebuah kebohongan untuk menipu masyarakat. صار أبناء المسلمين يقفون الطوابير على سفارات الدول الأجنبية ليأخذوا التأشيرات إلى الخارج، والأطفال يغرقون في البحر في مراكب التهريب، والجمعيات التنصيرية تأخذهم وتنصرهم مقابل الخدمات التي تقدمها لهم. هذا الخلاف. Hasil daripada klaim khilafah yang mereka utarakan tersebut, hasilnya adalah umat Islam di negara-negara itu mereka berbaris mengantri, memohon visa, memohon suaka kepada negara-negara non-muslim untuk melindungi mereka. Kemudian juga datang daripada gerakan-gerakan tansir, kristenisasi ataupun pemurtadan terhadap umat Islam masuk untuk mengambil anak-anak tersebut. Dan juga berapa banyak anak-anak yang tenggelam di lautan ketika melarikan diri dari negeri yang penuh konflik tersebut. Ini yang kamu sebut khilafah Islamiyah. وأي حرية تعبير وحقوق إنسان بقيت لبشر يعيشون في المخيمات على المعونات وهم كانوا أعزة كرام في بلدانهم. Mana gerangan klaim kebebasan, klaim demokrasi, klaim hak asasi manusia yang dulu dijadikan alat untuk memprovokasi massa, namun membuat orang-orang yang termakan tipuan tersebut berakhir tinggal bertahun-tahun di tenda tanpa kehormatan, penuh kesulitan, penuh kesusahan, setelah sebelumnya di negeri mereka tinggal di apartemen, tinggal di gedung-gedung yang bagus, yang mewah, namun mereka terusir tinggal di perkemahan dalam kesusahan dan kesulitan. لهذا أقول لكم عبارة وانتبهوا لها جيدا. Karena itu saya katakan kepada kalian sebuah ucapan, kalian harus sungguh betul-betul berhati-hati. حافظوا على دولتكم. Saya katakan kepada kalian, jaga negara kalian ini, jaga negeri kalian. أنا لا أتكلم عن الحكومة. الحكومة مع احترامي للأخ الوزير اليوم هذه موجودة والرئيس وهذا بكرة سيذهب سيأتي غيره، ليسوا هم من نتحدث عنهم. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan. Pemerintahan akan selalu berubah-ubah. Hari ini Bapak Menteri ada bersama kita, Presiden ada di negara kita, akan tetapi di masa depan mungkin ada, mungkin tidak. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan, tetapi saya berbicara tentang negeri ini. لكني أقول حافظوا على دولتكم. Saya katakan jaga negeri kalian ini. لا تقبلوا
أي خطاب لبس ثوب إسلام، لبس ثوب ليبرالية، لبس ثوب ديمقراطية، لبس ثوب شرقي غربي، وهو يحرك في الناس فتنة من شأنها أن تهدم وجود الدولة. Jangan kalian mudah terprovokasi oleh orang-orang yang mungkin berpakaian putih-putih, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ilmu, kemudian menghasilkan daripada meluluh lantakkan daripada negeri ini. Walaupun ada yang mengatasnamakan demokrati, ataupun mengatasnamakan liberal, ataupun mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan apapun, tetapi memprovokasi massa hingga negeri ini menjadi luluh lantak dan hancur dan terpecah.